Ini rombongan peserta pelatihan kurikulum di Kabupaten Mahakam Hulu. Nah, ini Pak Ibu Yekti, di belakang Ibu Marta. Nah, ini Ibu Marta lagi sampai di Tering, Ibu. Nah, di belakangnya Pak Muntanto melewati lintasan-lintasan yang sangat-sangat menanggung resiko. Nah, ini Pak Heri. Nah, ini teman kita yang di belakang ini instruktur terakhir, Heri Herlambang. Inilah teman-teman rombongan pelatihan kurikulum di Mahakam Hulu menggunakan Speed Indriani. Sedang memasuki Speed Ibu Yekti. Ya. Disusun barang dulu. Padahal momen ya. Tanggung para kalian yang dulu terkenal dengan penghasilan emas, yang dibawai basic cap. Inilah barang modal bisa bangunan saya. Ibu Marta, kita sudah sampai di Data Bilang. Ya. Dipersilakan mau minum, mau makan. Bagaimana Bu dalam perjalanan tadi naik Speed? Mengantuk. Mengantuk juga Bu? Untuk. Karena asik kena gelombang itu Bu ya? Ya gitu juga. Gitu Bu ya, ya perlu dinikmati. Perjalanan. Pak Munanto, gimana Pak? Ini sangat Mabuk? menyenangkan. Menyenangkan Pak ya? Sangat menyenangkan karena kita nikmati dengan Iya. secara santai saja. Iya. Dan ini baru pertama kali pengalaman Ke kita daerah. dalam perjalanan menuju Mahulu ini. Banyak terkesan. Banyak dalam kesan Pak ya? perjalanan. Iya, iya, iya. Iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Rombongan pelatihan kurikulum 19 di Mahulu dalam sampai dan dalam penyambutan dengan cara adat Mahakam Bapak Ibu yang kami sayangi, selamat datang di Kabupaten Mahakam Hulu. Selamat berjumpa dengan warga Mahakam Hulu. Dan kami sangat bangga bahwa orang dari Samarinda berkenan datang ke tempat kami. Ya, jadi ini Bapak Ibu
ada acara ini gunanya untuk bagi warga yang baru menginjakkan kakinya di Kabupaten Makamulu, dibuat acara seperti ini agar supaya lebih akrab dan merasa bahwa oh ini orang kami, jadi ya pastinya dijaga di sini ya gitu ya. Pakai itu kita orang makan dulu apa nenek itu ini kena bunga belum tengok pakai itu tidak saya dengan aku pakai itu rumah itu ada ya ini orang buat belanja selalu taruh urip katan kita nih alam ngayangka sama-sama tapi ini tak kan ya kamu urip saya itu kamu urip saya ya pulang nih alam aping muka ditumpul orang jaya puturan ini ya ini kubakna ya ini nanti ya ini deh orang ini tur buruan dah buruan tata cara yang kita laksana ini penyambutan Bapak Ibu yang datang di sini, itulah menanda apa yang nanti akan ditandakan. Ya, pasang gelang itu tanda ikatan kita sudah bersatu dan berkumpul dengan bapak-bapak, ibu yang datang tidak meragukan, sudah menjejakkan di dalam ibu kota Makamulu. Di sini juga saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ibu ini di dalam pelaksanaan adat kita ada di muka balai adat, karena balai adat kita di dalam perehapan dibongkar perbaiki, namun tidak dibongkar begini habis kita cara begini kita masuk di dalam balai baru pasang gelang manik tanda ikatan kita bersatu. Tapi karena keadaan kita sedemikian, balai kita direhab ini, tapi tetap kita di dalam lingkungan balai adat ini akan melaksana, maka itu acaranya kita bikin di luar balai. Ya, maka itu saja penyampaian saya untuk apa yang kita laksana pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Cara pemasangan gelang kepada pasang gelang ibu sebagai ikatan tadi dalam undangan Makamulu ini. mendadakan persaudaraan.
ini jangan sanggalang sama rombongan dengan ibu ini untuk pengikatan kami dalam langkah mulu ini. Kami terima Bapak ini modal kami yang bisa kemudian bilang langkah mulu ini. Terima kasih. Pasang di bagian aja, pasang sendiri. Kurang sah kalau nggak dipasang. Inilah adat dari Ujuh Bilang, daerah Mahakam Ulu. Apabila ada keluarga datang, diberi tanda penggelangan untuk tali gelang untuk mengikat persaudaraan, sehingga setelah datang di sini pasti akan datang kembali. Ya Kak, pasti akan kembali. Karena daerah Mahakam Ulu perlu perhatian dari Provinsi Kalimantan Timur. Satu-satunya aset perbatasan di Kaltim setelah pisah dengan Kaltara. Iya kan, Provinsi Kaltim pisah. Dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia. Dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami memuji keagungan-Mu yang mengatasi langit dan bumi. Kami bersujud bawah naungan sayap-Mu. Kami terlindung
dari segala macam pencobaan dan godaan sejahat. Maka kami berjanji akan selalu menjadi anakmu yang patuh dan setia kuasa karena kebaikanmu di kami, sehingga kami punya kuasa atas alam ciptaanmu yang kaya dan indah. Kami beri orang banyak. Salah satunya adalah dengan memajukan dunia pendidikan yang merupakan di dunia ini. Maka pada kesempatan ini kami mohon secara khusus rahmat Roh Kudus-Mu agar menyertai pertemuan para guru semahakam ulu yang akan membahas dan mensosialisasikan kurikulum baru yang menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk mendidik dan membimbing putra-putri Mahakam Ulu yang akan menjadi generasi masa depan bangsa dan negara. Ya Allah Bapa yang penuh kesabaran, kami sadar bahwa sebagai manusia kami seringkali tidak sabar dan putus asa. Kami ingin belajar dan menimba kesabaran-Mu supaya kita berdoa kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu zina biha min zaman al-afat wa tagfirana min jami'il hajat wa tahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una indaka darajat wa tubadu aqsal ghayati fil khairat min bada. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan pemurah segala puja dan puji kami, panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan latihan implementasi kurikulum Allah yang maha pemberi petunjuk, anugerahkanlah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. Berikanlah berkah-Mu kepada kami dan seluruh Ulu atas segala upaya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan bil jazat wa jadan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma qina fi sidratil maut wa najatan minan nar wa mahmudan bisab. Rabbana tujib qulubana ba'da hadatina wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Ibu Kepala Bidang TKSD dan SLB, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu yang saya hormati. Yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili kegiatan ini di daerah, yaitu di distrik Kabupaten Mahakam Ulu. Mohon maaf jika Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita pemanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang. Selamat pagi. Ulangi lagi, selamat pagi. Walaupun sekarang sudah setengah 10. Ya, sudah siang ya, menjelang siang. Bagaimana kondisi pagi ini, teman-teman sekalian? Iya. Itulah guru yang baik, tidak cengeng. Walaupun penuh dalam penderitaan. Operatornya coba diatur baik ya. Baik. Provinsi Kalimantan Timur tidak berkenan hadir, tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir, hanya karena akan ada rembuk pendidikan. Rembuk itu sebenarnya juga tanggal 25, tapi karena Pak Menteri berhalangan, beliau punya waktu kesempatan untuk datang ke Kaltim itu rencananya tanggal 3. Sehingga rembuk pendidikan itu
dijadwalkan untuk tanggal 3 dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dalam rangka itu berkoordinasi ke Jakarta sehingga tidak bisa hadir pagi ini bersama-sama. Beliau dari tim pengemang kurikulum Provinsi Kalimantan Timur. Pak Kusmati, mungkin yang lain nggak terlihat yang ujung sana. Kemudian SD 003 Samarinda SPD. Beliau adalah guru SDN 0 Dinas Kepala Bidang di lingkungan Distrik Provinsi Kaltim, Kepala UPTD Pustekom, Kepala UPTD narasumber dan instruktur nasional, fasilitator, panitia daerah, Bapak Ibu para peserta. Mengawali sambutan ini, saya mengajak untuk kita semua yang baik ini pada kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 ya SMP dan SMA se-Kabupaten Mahakam Ulu. Bapak Ibu yang saya hormati, mengimplementasikan sebuah kurikulum yang disebut kurikulum 2013. Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 tentu sudah melalui sebuah proses panjang dan pertimbangan yang sangat matang sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan mempersiapkan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas dalam menghadapi tantangan dalam era sudah jadi yang kita bina mulai saat ini. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan yang sangat penting itu adalah tugas Bapak Ibu sekalian yang mendidik anak-anak kita ini dari saat ini. Sehingga 31 tahun ke depan, 100 tahun Indonesia merdeka, itu Pak Cen juga, atau mungkin sudah tidak ada. Ya, tinggal ibu-ibu yang masih, Bapak Ibu yang guru yang masih muda ini yang mungkin nanti sudah mendekati pensiun juga. Iya kan? Nah itu sudah ada generasi emas. Nah generasi emas ini diharapkan bisa kita bina dengan kurikulum 2013 karena kurikulum 2013 itu intinya menggali aktivitas anak sehingga anak itu lebih kreatif, tidak hanya mendengar penjelasan bapak gurunya, ibu gurunya gitu ya. Habis itu dikasih PR, bapak ibunya jalan-jalan gitu. Bapak ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bapak Gubernur telah menyatakan kesiapannya kan kurikulum 2013 di seluruh 5%, sekitar 5%. Tetapi ketika kita membangun SDM itu perlu waktu. Kita bisa lihat itu nanti 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan baru kita lihat, oh ini dia, ini binaan kami dulu. Ternyata SDM kita baik. Jadi saat inilah kita semua diminta untuk berpartisipasi kerja keras ya, karena bukan Bapak Ibu guru saja yang kerja keras, kami juga kerja keras Bapak Ibu, karena kami juga harus banyak hal yang harus kami siapkan terkait dengan sosialisasi, workshop dan lain-lain terkait dengan kurikulum 2013 ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Mohon maaf juga kegiatan kita terlambat karena hujan. Tapi saya pikir tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Tetap motivasi, semangat membangun SDM kita, membangun daerah kita. Karena siapa lagi, ya Bapak Ibu, siapa lagi yang membangun itu kalau bukan kita sendiri. Kita membangun untuk daerah kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita selanjutnya. Bapak Ibu lah harapan, tonggak utama di dalam pembinaan anak-anak kita ke depan. Dan itu semua adalah kerjasama yang holistik seperti dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga termasuk di dalamnya adalah partisipasi masyarakat. Artinya semua berpartisipasi untuk pembangunan SDM kita ini. Kami terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada kita
Dan akhirnya Bapak Ibu dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan memohon pertolongannya agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, maka dengan ini kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 bagi guru, kepala sekolah, pengawas SDMI, SMP, SMA se-Kabupaten Mahakam Ulu, dengan ini kita mulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kebudayaan menyampaikan kepada kita semua, inilah anak-anak kita yang mewakili Kabupaten Mahakam Ulu dalam acara Festival Kamilah tingkat provinsi. Untuk penata tari pendalaman, Mahakam Ulu mendapat penata tari terbaik atau juara 1. Untuk periodenya Kabupaten Mahakam Ulu menjadi juara 2. Dan untuk tariannya Kabupaten Mahakam Ulu mendapat juara 3. Jadi inilah anak-anak kita yang perlu kita bina, kita bimbing supaya informasi bahwa bersama-sama dengan yang difotokopi dalam dokumen ini, yaitu panduan. Jadi saya baru dapat berita itu semua yang difotokopi. Nah, jadi ini kondisi yang kita persiapkan di sini, Bapak Ibu. Mungkin secara teknis tadi saya dari waktu pertemuan tadi mengatakan bahwa ada apa tadi Pak? Ada pleno ya. Yang materi harus disampaikan oleh Bu Marta. Kayaknya karena inilah
perjalanan di Ujuh Bilang mau menuju ke penginapan. Ini kami di dalam di mobil di belakang dengan Pak Nengah. Nah, begitu. Nah, disinilah jalanan yang ditempuh. Maka dari itu perlu perhatian untuk Kabupaten Mahulu. Nah, ini Herlambang, Hernadi. Salah terus. Nah, disinilah. Nah, di sini ada TK Malaysia, TK Merpati. Nah, itu ibu guru yang lagi ada. Inilah tempat pertemuan orang kabupaten. Nah, di sini rumah sakit D Puskesmas Ujung Bila. Nah, disinilah perjalanannya, jalannya Kampung Ujuh Bila. Sini kantor camat Long Bagun. Ujuh Bilang. Ini kecamatannya, ini rumah Pak Camat. Ini rumah Pak Camat. Bupati. Rumah Bupati. Oh, Bupati itu ya. Rumah Bupati, Bapak, saya keliru tadi. Nah, ini pasar tradisional. Wes, tunduk. Terus. Ada Bapak. Ya, Prei, terus. Pasar. Mundur, saudara-saudara. Burung enggang di sini ada 2 ekor. Bagi bapak-bapak ibu yang mau. Kamu ini mau diberikan kamu bahasa Indonesia nih. Kalau terus deh. Nah, di sini ada komandannya nih, Komandan Koramil. Ya, anak-anak keren. Tunduk. Siap-siap kepala tahan tok kayu. Binjul. Kiri balai adat. Balai adat. Nah, kita memasuki ke daerah Balai Adat ini. Nah, ini Balai Adat. Yang kemarin. Nah, ini Balai Adat. Di sini. Balai Adat Mahulu. Awas dong. Perkampungan dari Mahulu. Ya. Nah, ini ada Pak Guru. Pak Guru dan Bu Guru. Nah, hormat. Wes. Oh, jalannya ya cukup sempit. Nah, di sini ada Bank BRI di Kabupaten Mahulu di Ujuh Bila. Inilah perkampungan Ujuh Bila. Masih dalam proses perbaikan jalan, pengecoran. Ini kantor polisi kecamatan Ujuh Bilang. Kita lewat darat, bukan? Kita mau rekreasi. Ini peserta simulasi tes pegawai. Para peserta pegawai ikut tes pegawai Kabupaten Mahakam Ulu. Coba deh kantor prayer nah penganggur jadi banyak dibagi kepada pegawai. Tenang aja kemudian tidak jatuh bang, sudah pegangnya. Banyak di dalam tuh buahnya. Begini medan ini. Inilah medan dari perjalanan dari Ujuh Bila ke Long Bagun. Ditempuh dengan lewat darat sekitar 1 atau setengah jam. Karena suasananya tadi pagi hujan sehingga perjalanan kita agak tersendat sedikit karena jalanannya di
situ loh. Apabila ditempuh lewat sungai sekitar 15 menit. Setengah jam perjalanan. Kalau dalam perjalanan darat ini, kalau dalam lancar sekitar 15 menit sampai ke Longbagun. Tapi karena kan cuaca yang tidak mengizinkan, jadi perjalanan dengan hati-hati karena medannya cukup menyakitkan pantat saya. Bu, Ibu. Kedengaran suara kepala pelan tuh. Kena angin. Wah, itu ada motor, ada orangnya. Kemana orangnya? Ada dia namanya jaganya. Penumpukan korang. Kayu. Angkat. Ulin itu. Ya, inilah Bangkal Tim yang ada di Longbagun atau di Kabupaten Ujubila. Ujubila lagi. Ujubilang. Inilah gedung SMP Negeri Longbagun, Yayasan SMP Swasta Longbagun. Ya, ini PG-nya nih. Yang itu tadi TK-nya, ini PG-nya. Nah, Ibu, Bunda yang ini nih bisa foto ini PG-nya. Playgroup. Sekretariat Lembaga Adat Kampung Longbagun. Tempat bermainnya ya, Bu? Iya. Mutiara Bunda. Bu Marta sedang kunjungan ke SD Negeri 004 Kampung Longbagun Ulu. Inilah kondisi sekolah SMP. Pagarnya sudah cukup tua. Ya, bagaimana Ibu? Iya. Setelah melihat kondisi sekolah SD 04 Longbagun. Ya, kondisinya ini memprihatinkan dan perlu perbaikan. Itu Bu ya. Perlu perhatian dari provinsi, pemerintah provinsi. Ya, terima kasih Ibu. Tapi kita masuk di dalamnya waktu itu kan Bapak Heri, Mas Rohmat, Ipul. Itu teman kita Saipul. Kita menempuh ke hotel ke Longbagun sekitar 3 jam. 3 jam dari sini. Ya. Asik. Weh, saudaraku. Weh, di depan. Woi. Itu Herlambang, itu Pak Edi.
Oke. Wah, gimana Mas Ridwan? Asik. Wah. Baru pertama kali atau berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Nah, kita menuju ke penginapan Longbagun, Losmen Palipele. Ibu siapa Bu? Sore juga Pak, nama saya Bu Fermina. Ya, ngajarnya di mana Bu? Di SMP Negeri 1 Longbagun. SMP Negeri Longbagun. Ya. Saat ini Ibu mengikuti pelatihan kurikulum 13. Ya. Bagaimana Bu? Sudah pertama ini yang pelatihan kurikulum yang pertama ya Bu ya? Ya. Bagaimana Bu? Pertama sih saya kira K13 itu ribet ya. Tapi ternyata setelah mendapat pelatihan justru membuka wawasan dan tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi selama pertemuan tadi walaupun seharian penuh rasanya enjoy, bawa santai, dan yang paling penting ada ilmunya. Ada ilmunya Bu ya. Kira-kira dari lokasi domisili Ibu SMP dari SMP ke tempat pelatihan ini berapa jauh Bu? Kalau perjalanan darat kurang lebih 5 km Pak. 5 km ya Bu ya. Ya. Jadi baru 1 hari ini Ibu bisa merasakan ada kelebihan dalam ilmu pengetahuannya Bu ya? Ya, di K13. Berapa kali diadakan pelatihan sudah? Mengikuti pelatihan selain kurikulum 13? Baru pertama ini. Baru pertama diangkat pegawai tahun berapa Ibu mengajar? 2009 Pak. 2009 baru pertama kali ini mengikuti pelatihan? Ya, yang K13. Jadi pelatihan yang diadakan di Provinsi Kalimantan Timur tingkat 1 pernah Ibu mengikuti? Belum pernah ya Bu ya? Ya mudah-mudahan Kabupaten Mahulu ini bisa menjadi kabupaten yang sudah tepat diresmikan nanti. Amin. Sehingga SDM dan bisa ada perubahan lebih cepat daripada yang sebelumnya Bu ya. Oke Bu, terima kasih kami dari Humas Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Selamat sore. Sore juga Pak.